Kali ini saya akan bahas soal 8 soal untuk 5.1 kalkulus 2 ya. Di sini mengenai parametrik. Yang akan kita bahas adalah soal nomor 3, ada beberapa soal ya. Terus ada soal nomor 7 dan soal nomor 9. Kita bahas satu-satu. Untuk soal nomor 3 yang akan dibahas adalah 3A, kemudian 3D, dan 3L ya. 3D ini dan 3L. 3A itu trigonometri, 3D ini persamaan garis biasa, untuk yang L ini persamaan kuadrat. Untuk 3A, jadi 3A itu adalah persamaan parametrik trigonometri, di mana X itu cos T, itu sin T, kemudian T-nya itu rentangnya 0 sampai 2pi gitu ya. Nah, untuk membuat grafiknya kan disuruh untuk membuat kurva ya, dengan mengeliminasi parameter T, dan disuruh untuk menunjukkan pertambahan T-nya itu. Caranya adalah eliminasi T-nya, ya, mengeliminasi parameter T. Caranya adalah bagaimana cara kita untuk menyambungkan antara X dan Y-nya gitu. Di sini X-nya bisa dikuadratkan, jadinya cos kuadrat T, di mana sifat trigonometri adalah satu min sin kuadrat T gitu. Nah, karena sin kuadrat T ini merupakan ada di Y ya, untuk di Y, ini Y-nya itu bisa dikuadratkan untuk mendapatkan sin kuadrat T. Jadi tinggal disubstitusi kita dapat X kuadrat sama dengan satu min Y kuadrat. Di mana ketika dijadikan satu, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan satu. Nah, ini merupakan persamaan lingkaran kan dengan jari-jari satu. Jadi bisa digambarkan seperti ini, namun tidak diketahui arahnya di mana. Untuk mengetahui arah dari pertambahan T-nya, itu bisa diplot seperti ini. Untuk T sama dengan 0, itu X sama Y-nya berapa, bisa disubstitusi ke persamaan ini, terus atau persamaan atas ini, persamaan awal ya, ketika T sama dengan 0, ketika T pi per 4, ketika T pi per 2 gitu ya, nanti akan dapat angka-angka ini. Nah, ketika angka ini diplot itu akan membentuk ini, 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 dan seterusnya. Ketika digambar akan membentuk lingkaran. Oke. Kemudian lanjut soal 3L. Nah, 3L ini sama seperti sebelumnya, tugas kita adalah mengeliminasi parameter T. Jadi, bagaimana cara kita menyambungkan T ini dengan T ini? Nah, caranya adalah kita menyatakan bentuk eh, T itu dalam X dulu. Jadi, T itu sama dengan apanya X. Jadi, dalam hal ini, kan ini kan X sama dengan T min 3. Ketika dijadiin T sama dengan jadi T sama dengan, itu T sama dengan X plus 3. Ya kan? Nah, eh, untuk mengetahui batas-batasnya itu bisa dilihat dari ini, batas dari soal, di mana T-nya itu dari 0, 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 3. Nah, ini kan T-nya kan sudah diketahui dalam bentuk X, yaitu T sama dengan X plus 3. Artinya, 0 itu kurang dari sama dengan, ini T, T-nya kan sama dengan X plus 3, kemudian kurang dari sama dengan 3. Kurangkan kedua, kurangkan dengan min 3, jadi min 3 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 0, 3 kurang 3, 0 ya. Kemudian didapatkan ini Y-nya. Ini untuk nanti. Kemudian substitusi ya, substitusi T ke dalam sini. Didapatkan Y sama dengan 3 X plus 3 min 7. Jadi ketika disederhanakan dapatlah 3 X plus 2 gitu ya. Y sama dengan 3 X plus 2. Lah ini kan ketemu jadinya ini. Y sama dengan 3 X plus 2. Bisa di plotting dari sesuai dengan batas-batas T, batas-batas dari T yang telah ditentukan sebelumnya. Yang didapatkan min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 0. Artinya min 3, min 2, min 1, 0. Ketika X-nya disubstitusi ke dalam persamaan ini, didapatkan nilai Y. Nah, nilai Y ini misalkan min 3 ya. Nah, 3 kali min 3 plus 2 itu min 7. Dan seterusnya. Nah, ini kan ada 4 titik, tinggal diplot dalam bidang koordinat. Jadinya seperti ini, dapat garis lurus. Dan arahnya tentu ke sana. Gitu ya, sesuai pertumbuhan T. Kemudian lanjut ke soal 3L. 3L merupakan sama seperti soal sebelumnya, hanya saja di sini Y-nya adalah persamaan kuadrat. Batasnya adalah 0 sampai 1 gitu. Sama seperti sebelumnya kita nyatakan eh, T itu dalam bentuk X. Didapatkan T sama dengan X min 3 per 4. Ya kan? Nah, dari sini
bisa disubstitusi ke persamaan Y-nya, gitu ya. Terus ini kan, T itu kan X min 3/4 kuadrat. Nah ini X min 3/4, kemudian di sini dikuadratkan, ini yang dikuadratkan cuma penyebutnya aja, yang pembilangnya dibiarkan seperti itu, X min 3 kuadrat. Dan min 9-nya dijadiin kayak gini, kemudian, eee, ini dihilangkan gitu ya, bisa dicoret gitu. Jadi Y plus 9 sama dengan X min 3 kuadrat. Untuk mencari batas T, itu, sama seperti sebelumnya, jadi T-nya itu kan X min 3/4, artinya 0 itu kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 1. Dikalikan dengan 4, jadinya seperti ini, kurang dari sama dengan 4, ini tetap 0. Kemudian ditambahkan dengan 3, ini jadinya 3, ini jadinya 7. Jadi X-nya adalah antara 3 sampai 7. Nah, ketika diplot, mulai 3 sampai 7, itu mendapatkan, titik-titik ini. Ketika X-nya disubstitusi ke kesamaan yang telah diperoleh ini, nah itu kan akan didapat Y-nya itu min 9, min 8, nah, dan seterusnya. Jadi ketika diplot akan, mulai dari 3 sampai 7 seperti ini. Namun, cara yang lebih mudah dalam menggambar, dalam membayangkan ini adalah bisa dilihat dari persamaan ini. Ini merupakan parabola, ya, yang digeser, di mana digeser sebanyak min 9. Min 9 satuan ke bawah ya artinya. Digeser 9 satuan ke bawah, kemudian digeser 3 ke kanan. Jadi bersama parabola biasa, ya sama dengan X kuadrat, tapi yang digeser. Jadi ketika kan untuk X kuadrat kan gini, ini digeser 9 satuan ke bawah, ya kan? Jadi puncaknya di sini ya. Pertama digeser 9 satuan, kemudian X-nya digeser 3 ke kanan. Jadinya seperti ini. Tapi karena yang diminta adalah mulai dari 3 sampai 7, kita hanya dapat 3 satuan, apa, setengah dari parabola tersebut, mulai dari angka 3. Itu untuk soal nomor 3. Selanjutnya akan membahas soal nomor 4 ya. Jadi soal nomor 4 itu sama seperti sebelumnya untuk menggambarkan kurvanya seperti apa. Di sini soalnya adalah X itu 3E pangkat min T min 2 dan Y sama dengan 4E pangkat min T min 1. Di mana T-nya itu lebih besar sama dengan 0. Oke. Pertama itu dicari nilai dari E pangkat T-nya. E pangkat min T-nya ini rentangnya berapa? Itu bisa dilihat dari batasnya ini. Karena T itu lebih besar sama dengan 0, artinya ketika ini kan 2,71 dipangkatkan dengan T, bilangan positif yang lebih besar sama dengan 0, itu pastilah lebih besar sama dengan 1. Artinya 1 per E pangkat T itu kurang dari sama dengan 1. Nah, untuk ini kita dapat batas ini ya, E pangkat min T kan ini. Itu kurang dari sama dengan 1. Oke. Sama seperti sebelumnya, kita mengincar agar bentuknya itu menjadi seperti ini. Dalam bentuk E pangkat min T ya. Nah, untuk X-nya ini, ketika dicari bentuk dalam E pangkat min T-nya, itu didapatkan X plus 2 per 3. Jadi kita dapat bentuk E pangkat min T ini dalam bentuk X. Sama seperti sebelumnya, eh, kita akan mencari batas dari ininya. Jadi, seper E pangkat T ini, itu nilainya adalah kurang dari sama dengan 1 dan lebih dari 0. Karena, seper E pangkat T ini berapapun T-nya, itu nggak mungkin kurang dari 0 gitu ya. Karena bilangan positif dipangkatkan dengan iya, apa, bilangan positif juga. Artinya, ditemukan bahwa min 2 itu kurang dari X, kurang dari sama dengan 1. X-nya antara min 2 sampai 1 dengan ini nggak ada sama dengannya ya. Untuk Y, substitusi nilai X dari sini. Substitusi nilai E pangkat min T itu dari ini, X plus 2 per 3. Disederhanakan, didapatkan Y sama dengan 4X plus 5 per 3.
Di sini didapatkan batas X-nya min 2 sampai 1. Ini eksklusif, ini inklusif. Kemudian Y-nya itu persamaan ini bisa dicari plotnya dari min 2 sampai 1. Seperti itu. Kemudian digambarkanlah ketika ini substitusi dulu ke X-nya ini. X min 2 disubstitusi ke Y-nya, maka didapatkan min 1. Min 1 didapatkan ini sepertiga dan seterusnya. Nah, ketika diplot, itu akan didapatkan seperti ini. Ini, dan ini. Jadi, eh, kurvanya akan seperti ini. Seperti itu. Itu untuk soal 4A. Selanjutnya adalah soal nomor 7. 7 ini adalah soalnya ini. Dapatkan dy per dx turunan ya. dy terhadap dx terhadap x ya. Pada titik yang berhubungan dengan nilai parameter yang diberikan tanpa mengeliminasi parameter tersebut. Jadi beritanya adalah tanpa mengeliminasi parameter tersebut. Parameter t ya dalam hal ini. Yang akan dikerjakan adalah soal nomor 7A ya. Jadi nomor 7A ini soalnya diketahui persamaan X dalam T, Y dalam T, dan T-nya itu sama dengan 2. Jadi ini soalnya. Untuk mendapatkan dy per dx, itu bisa diakali dengan cara untuk jadi seperti ini. Kita pakai perantara dt seperti ini ya. Jadi dy per dt per dx per dt. Ini sama halnya dengan dy per dx. Gitu ya. Nah, dy itu adalah turunan dy per dt merupakan turunan y terhadap t. Nah, ini y itu kan sama dengan 8t. Kalau diturunkan, otomatis 8 saja. T-nya itu pangkat 0 ya. Kemudian untuk X-nya diturunkan terhadap T ya, itu adalah 2T, ya kan, plus 0, ini kan 0, jadi 2T aja. Ini merupakan turunan dy per dx-nya, jadi kita sudah mendapatkan nilai dari dy per dx. Untuk T sama dengan 2, itu adalah dievaluasi dy per dx untuk T sama dengan 2. Jadi substitusi nilai T sama dengan 2 ke dalam dy per dx. Nah, di sini didapatkan 8 per 2 kali 2 adalah 2, gitu. Itu nomor 7A. Selanjutnya adalah nomor 9. Nomor 9 ya. Yang akan dibahas adalah 9A, 9C, dan 9E. A, C, E, C, E. Oke. Nomor 9 adalah disuruh untuk menentukan panjang busur kurva untuk persamaan-persamaan berikut ini. Jadi yang pertama persamaan garis lurus. Yang kedua tidak lurus non-linear. Yang ketiga persamaan trigonometri. Oke. Kita mulai untuk 9A. Untuk soal 9A, soalnya adalah ini. X itu 4T plus 3, Y itu 3T min 2. Di mana batas T-nya adalah 0 sampai 2 T-nya ya. Diketahui rumus untuk mencari panjang kurva adalah ini. Integral dengan batas bawah A, batas atas B. Jadi A sampai B gitu ya. Kemudian akar dari turunan X terhadap T dikuadratkan, turunan Y terhadap T dikuadratkan. Nah, ini kita perlu untuk mencari nilai dx per dt dengan dy per dt. Nah, dx per dt itu adalah 4 dari sini. Jadi, ketika 4t plus 3 itu diturunkan terhadap t itu kan 4 ya. Kemudian ini hilang karena terhadap t. Kemudian untuk turunan y terhadap t itu adalah 3 dari sini ya. Nah, ketika disubstitusi jadinya s atau panjang itunya ya. Panjang busur kurvanya dari 0 sampai 2 ini sesuai dengan batasnya 0 sampai 2. Kemudian substitusi dari ini 4 kuadrat 3 kuadrat ya.
dihasilkan ini kan 25, kalau diakarkan jadi 5. Ketika diintegralkan, jadinya 5T, karena dalam bentuk T ya, terhadap T, dievaluasi 0 sampai 2. Kemudian substitusi, jadinya 10 kurangi 0, jadinya 10. Itu untuk nomor 9A. Jadi yang perlu diingat hanyalah formula ini. Untuk 9C, sama seperti sebelumnya, di mana soalnya adalah X sama dengan sepertiga T pangkat 3, ini setengah T kuadrat, batasnya 0 sampai 1. Pertama, sesuai dengan permintaan formulanya ya, kita butuh ini, turunan X terhadap T, turunan Y terhadap T. Untuk turunan X terhadap T, ini kan sepertiga T pangkat 3. Kalau diturunkan artinya eh, ini pangkatnya jadi 2, kemudian dikalikan gitu ya. 3 dikali sepertiga kan 1. Jadi turunan X terhadap T adalah D kuadrat. Dengan cara yang sama, turunan Y terhadap T adalah T. Substitusi dx per dt sama dy per dt ke dalam formula tersebut. Formula ini, panjang busur kurva ini. Batasnya adalah 0 sampai 1 sesuai dengan batas soal. Akar ini ya, dx per dt dikuadratkan, jadi d kuadrat dikuadratkan sama dy per dt dikuadratkan, jadi t dikuadratkan begitu. Kemudian didapatkan t pangkat 4 plus t kuadrat. Terus, karena ini akar dan ini pangkatnya genap, t kuadratnya bisa keluar gitu ya. T kuadrat dikalikan T kuadrat plus 1. Jadi T kuadrat yang diakarkan itu jadinya cuma T aja gitu. Yang di dalam matriksnya adalah akar T kuadrat plus 1. Nah, di sini karena sulit untuk mengintegralkan langsung, bisa dimisalkan bahwa yang di dalam akar merupakan U. Jadi misalkan U itu adalah T kuadrat plus 1. Terus diturunkan, DU merupakan 2T dt terhadap T ya. Jadi DU sama dengan 2T dt. Karena di sini ada T dt-nya, jadi kita pisahkan T dt. Jadi duanya jadi setengah gitu ya, setengah DU. Nah, T dt merupakan setengah DU. Bisa disubstitusi ke sini nantinya. Nah, untuk batasnya karena kita ubah dari T menjadi U, maka ketika T sama dengan 0, bisa substitusi ke sini ya, ke sini. Bahwa U itu sama dengan 0 kuadrat plus 1. Jadi ketika T sama dengan 0, itu U-nya 1. Ketika T sama dengan 1, U-nya 2. Jadi batasnya berubah dari 0,1 ke 1,2. Dari 0,1 ke 1,2. Disubstitusikan ini, yang di dalam akar itu adalah U, kemudian T dt adalah DU per 2. Nah, di sini karena ini per 2-nya ini konstan ya, setengah ini ya. Jadi setengah bisa dikeluarkan dari integral. Yang terlihat di dalam adalah U pangkat setengah. Akar U itu sama dengan U pangkat setengah. Ketika diintegralkan, didapatkan 2 per 3 U pangkat 3 per 2. Jadi pangkatnya nambah 1, kemudian ini cari koefisien yang sesuai ya. Jadi ketika ini diturunkan, haruslah ini. Jadi 2 per 3 U pangkat 3 per 2 ini dievaluasi dari 1 sampai 2 sesuai dengan batas yang baru diatur tadi. Ketika disubstitusi, didapatkan ini 2 per 3 disubstitusi 2 ya. Jadi U pangkat 3 per 2 ketika disubstitusi 2 itu adalah 2 akar 2. Ini 2 pangkat 1, ini 2 pangkat setengah. Jadi 2 pangkat 3 per 2. Dengan hal yang sama, nanti dikurangi dengan ini ketika disubstitusi dengan 1. Nah, ini ketika dikalikan ya, jadi 4 per 3 akar 2, ini tersisa 2 per 3. Kemudian disederhanakan didapatkan 2 akar 2 min 1 per 3. Itu untuk soal 9C. Soal selanjutnya adalah 9E. 9E itu merupakan persamaan trigonometri, di mana X-nya itu adalah cos 2T, Y-nya itu sin 2T. Batasnya adalah 0 sampai pi per 2. Sama seperti soal-soal sebelumnya, dicari dulu sesuai dengan permintaan formulanya, yaitu turunan X terhadap T, turunan Y terhadap T. Turunan X terhadap T adalah
ini cos 2T diturunkan terhadap T adalah min 2 sin 2T, ya kan? Turunan cos X merupakan min sin X. Di mana di sini ada ininya jadi yang di dalam juga diturunkan jadi min 2. Min kan min sin dikalikan 2. Sedangkan untuk turunan Y adalah 2 cos 2T karena turunan dari sin X merupakan cos X dan yang di dalam sini diturunkan jadinya 2. Nah, untuk mencarinya tinggal disubstitusi ke formulanya, di mana batasnya adalah 0 sampai pi per 2 sesuai dengan soal. Kemudian diakarkan dari ini merupakan dx per dt dikuadratkan, ini dy per dt dikuadratkan. Jadi yang didapat adalah ini, 4 sin kuadrat 2t plus 4 cos kuadrat 2t. Nah ini, 4 ini bisa dikeluarkan dari akar, karena akar dari 4 adalah 2. 2 bisa dikeluarkan karena merupakan konstanta. Yang di dalam sini, di dalam akar, ini merupakan sifat trigonometri. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Jadi tersisa akar 1 di mana itu 1 ya. 1 aja. Kalau misalkan 1 diintegralkan itu terhadap T ya. Itu jadinya T saja. Batasnya adalah 0 sampai pi per 2 ketika dievaluasi jadinya pi per 2 dikurangi 0. Jadinya ketika disederhanakan didapatkan jawabannya adalah pi. Jadi panjang busur kurvanya adalah pi. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih.